Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Meski telah mendapatkan perubahan Super Saiyan 4, Goku tetap belum bisa mengalahkan Goma sedikit pun. Bahkan, gabungan yang mereka lakukan tetap masih bukan tandingannya. Arinsu manfaatkan momen chaos itu, meminta Glorio untuk memohon pada Porunga untuk menjadikannya sebagai Raja Kegelapan yang terkuat sepanjang masa. Semua orang tentu cemas melihat Porunga dipanggil, apalagi mendengar kalau Arinsu minta Glorio untuk minta permohonan jahat tersebut. Tapi anehnya, setelah Glorio minta permohonan, tidak terjadi sesuatu pada Arinsu. Sebaliknya, terjadi sesuatu pada Goku, Piccolo, Vegeta, dan semua G-Factor, di mana tubuh mereka bersinar terang. Dan secara perlahan, tubuh mereka berubah kembali menjadi dewasa ke bentuk normal mereka seperti sedia kala. Di situ, Goku langsung melakukan pemanasan dan merasa senang kekuatan penuhnya telah kembali. Vegeta dan Piccolo juga nggak bisa menahan rasa bahagia mereka karena dengan tubuh ini semuanya pasti akan berubah. Shin sungguh penasaran kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Panzi yang lagi menggendong Dende juga merasa keberatan ketika tubuh Dende membesar lagi. Hal ini menimbulkan keterkejutan pada Raja Kadan serta semua anak buahnya. Goku mengucapkan terima kasihnya pada Glorio, di mana Glorio tersenyum senang bisa membantu G-Factor kembali seperti semula. Sedangkan Arinsu merasa penasaran kenapa tidak terjadi apapun pada dirinya. Porunga memberitahu kalau dia sudah mengabulkan keinginan Glorio sepenuhnya. Jadi Porunga mengucapkan selamat tinggal pada mereka semua. Tubuhnya berubah lagi menjadi bola naga dan tersebar kembali pada semua Tamagami. Arinsu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Glorio ternyata sudah mengkhianatinya. Sedangkan Goma tidak takut sama sekali dengan perubahan mereka. Dia merasa mereka masih nggak bisa melakukan apapun untuk mengalahkannya sekarang. Jadi bagaimanapun Goma akan menghancurkan mereka. Tapi di sini Goku nggak menunjukkan ekspresi apapun. Untuk para Z-Factor yang tersisa, mereka kembali bersembunyi untuk melihat bagaimana Goku, Vegeta, dan Piccolo berusaha keras mengalahkan Goma. Vegeta menegaskan mereka yang telah menjadi dewasa ini tidak bisa diremehkan lagi seperti sebelumnya. Dan karena mereka sudah menjadi dewasa, Goku menantang Goma bertarung lagi. Namun, Vegeta ingin bertarung sendirian karena merasa bisa mengalahkan Goma dengan kekuatannya. Mendengar itu, Goku tentu langsung terkejut. Vegeta mengingatkan sebelumnya Goku sudah bertarung sendirian, jadi sekarang adalah gilirannya. Dengar itu, Goku nggak bisa melakukan apapun dan akhirnya kembali pergi meninggalkan tempat itu. Vegeta minta mereka untuk tidak membantunya ikut campur. Di situ, Piccolo merasa ilfil dengan sifat Pangeran Congak yang selalu sombong seperti biasanya. Hal ini membuat Bulma istrinya jadi malu dengan tingkah suaminya. Tapi memang sudah seperti itu sifat Pangeran Congak dari dulu, bukan? Dan meskipun tubuh mereka sudah menjadi dewasa, bentuk tubuh Goma masih nampak jauh lebih besar daripada mereka semua. Vegeta kemudian melakukan serangan pertamanya yang masih bisa Goma tahan. Tapi dalam serangan berikutnya bisa mengenai wajah Goma sangat keras. Gak berhenti sampai situ, Vegeta terus menyerang membabi buta meski masih dalam bentuk base-nya. Yang hal ini membuat Raja Kadan beserta para pasukannya nampak langsung tercengang. Rupanya kekuatan Vegeta jauh lebih kuat daripada tubuh kecilnya. Sementara melihat semua G-Factor jadi normal, Arinsu baru sadar kalau ini adalah perbuatan Glorio. Glorio mengucapkan permintaan maafnya, dia telah mengkhianati Arinsu. Arinsu mengungkit masa lalu di mana dulu dia pernah menyelamatkan Glorio dari alam iblis ketiga. Mendengar itu membuat Glorio merasa sangat bersalah. Tentang itu, Glorio mengucapkan terima kasihnya lagi, tapi Glorio sekarang sangat ingin menolong Z-Factor dibandingkan ambisi Arinsu. Karena itu, Arinsu memecat Glorio sebagai anak buahnya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Glorio nggak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena bagaimanapun Arinsu sudah membantunya selama ini. Setelah itu, Glorio pergi meninggalkannya, di mana sekarang Arinsu sendirian. Tapi, Majinku yang sadar itu memahami gimana perasaan Arinsu. Jadi, Majinku katakan kalau dia yang akan menemani Arinsu mulai sekarang. Dengan perkataan tersebut, sedikit membuat Arinsu tersenyum. Sepertinya, Arinsu memang tidak benar-benar jahat seperti Gomah, bukan?
Di pertarungan sendiri, Gomah masih terus mengejar Vegeta sambil menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi. Vegeta yang dapat menghindari semuanya merasa senang, akhirnya dia mulai terbiasa lagi dengan tubuh dewasanya ini. Vegeta balik menembaki serangan laser, namun hal ini tentu nggak berpengaruh bagi Gomah. Tapi di saat mendapatkan serangan balik dari Gomah, Vegeta segera berpindah untuk menyerang perut Gomah pakai laser. Alhasil, serangan tersebut cukup menciptakan ledakan besar, yang bahkan sampai membuat Gomah memuntahkan makanan waktu pagi. Meski demikian, Vegeta nggak menunjukkan ekspresi apapun, karena dia tahu Gomah tidak akan kalah dengan serangan receh seperti itu. Kemudian, Gomah segera mengapitkan kedua tangannya untuk memerangkap tubuh Vegeta. Gomah menegaskan akan meremukkan tubuhnya. Tapi di sini, Vegeta nggak merasa kesulitan. Vegeta akan menunjukkan padanya gimana kekuatan Vegeta yang sekarang. Vegeta berubah menjadi Super Saiyan hingga bisa melepaskan cengkraman Gomah. Nah, dengan tubuh dewasa ini, kekuatan Super Saiyan Vegeta tentu lebih kuat daripada saat masih menjadi kecil. Lalu, Vegeta balik melepaskan tendangan keras yang membuat Gomah terhempas melayang jauh. Kemudian, Vegeta merubah Super Saiyan-nya lagi ke dalam bentuk Super Saiyan Gondrong. Dengan Super Saiyan ini semakin membuat gerakan Vegeta menjadi lincah. Tidak ada sedikit pun laser Gomah yang bisa mengenainya. Lalu, Vegeta meledakkan lagi aura Ki-nya hingga menghasilkan kekuatan yang begitu luar biasa. Di situ, Gomah nampak cuma bisa bertahan saja dan merasa sangat kesal dengan tingkah Vegeta. Saat ini, Vegeta telah selesai membangkitkan perubahan Super Saiyan 3 dengan aura kekuatan yang sangat dahsyat. Hal ini semakin membuat Gomah merasa terdominasi. Semua teman-teman melihatnya dengan penuh kebahagiaan, merasa pertarungan sudah hampir mencapai akhir. Dan tiba-tiba dengan gerakan cepat yang Vegeta lakukan, dengan mudah bisa menghajar tubuh Gomah sangat keras. Gak berhenti sampai situ, Vegeta lanjut menghajar wajahnya lagi dan terus menyiksanya dengan berbagai pukulan dan tendangan yang amazing. Kemanapun Gomah terhempas, dia selalu dihajar lagi secara bertubi-tubi dengan sangat brutal. Gomah nampak nggak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dalam pukulan sekali lagi, Gomah akhirnya menunjukkan rasa ketidakberdayaannya dalam menghadapi kekuatan Super Saiyan Gondrong Full Power ini. Tapi Vegeta yang nggak memiliki rasa berbelas kasih seperti Goku, melakukan ancang-ancang dan menghantamkan serangannya sangat keras hingga tubuh Gomah terjun menghantam tanah. Dengan serangan telak seperti itu, Gomah langsung tidak berdaya dibuatnya. Tapi kemudian, mata ketiga iblis mampu memulihkan Gomah lagi hingga Gomah merasa kali ini masih belum berakhir. Vegeta yang nampak masih belum puas kembali mengajak Gomah bermain-main ke tempat lainnya. Sementara, Panzi dan semuanya dikejutkan dengan kemunculan Glorio. Setelah Glorio sempat mengkhianati mereka, ini tentu membuat kondisi menjadi canggung. Glorio menatap semuanya dengan penuh bersalah dan malu untuk kembali. Tapi Panzi segera berlari mendekatinya dan langsung memeluk Glorio. Panzi memuji Glorio yang begitu hebat karena tetap percaya pada mereka. Panzi menarik Glorio untuk pergi ke tempat yang lainnya. Shin dan semuanya juga mengucapkan terima kasihnya pada Glorio yang tidak mengkhianati mereka. Neppa juga senang dengan cara cerdik Glorio. Goku juga memberikan jempolnya untuk Glorio, di mana Glorio langsung tersenyum. Goku akhirnya bisa menyebutkan namanya dengan benar. Karena sebelumnya Goku selalu menyebut nama Glorio dengan Goliro, Grolio, dan sebagainya. Maklumlah, Goku pemeran utama kita ini emang udah gayanya kayak begitu, bukan? Sedangkan Vegeta yang menyerang Gomah secara membabi buta tetap tidak berpengaruh apapun bagi Gomah. Mata iblis ketiga terus membuat Gomah bisa memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Pertarungan mereka sampai nembus ke bawah arena. Di situ, Vegeta bersiap lagi akan menggunakan jurus andalannya yaitu Final Flash. Gomah yang gak mau kalah juga bersiap akan menyemburkan sebuah energi laser dari mulutnya. Keduanya menembakkan laser mereka secara bersamaan hingga terjadi benturan kekuatan yang amat dahsyat. Tapi dengan kekuatan Super Saiyan Gondrong yang begitu overpower, Vegeta berhasil mengalahkan laser Gomah dan menghempaskannya. Dengan serangan full power tadi, tenaga Vegeta langsung terkuras banyak, bahkan menciptakan lubang yang sangat besar di arena pertarungan mereka. Tapi Vegeta menyadari kalau Gomah masih belum kalah, dan nampak
Dengan mata ketiga iblis mampu melindungi tubuh Gomah dari serangan Vegeta tadi. Bisa disimpulkan, mata ketiga iblis benar-benar memiliki kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Tiba-tiba, tanpa Vegeta sadari, Gomah sudah muncul di belakangnya. Gomah memberitahu seberapa banyak pun serangan yang bisa mengenainya, itu sama sekali tidak bakalan mempan. Di saat Vegeta berbalik, Gomah lebih dulu menghantamnya dengan pukulan nuklir. Hal ini membuat tubuh Vegeta terbang melayang jauh. Vegeta kemudian memilih kabur dulu untuk membuat rencana ulang. Dia nggak mungkin bisa mengalahkannya cuma dengan serangan brutal saja. Meski demikian, Gomah tidak membiarkannya kabur dan kembali menyerangnya. Goku menyadari kekuatan Super Saiyan Gondrong sebentar lagi akan segera habis. Dan sebaliknya, Gomah sama sekali tidak menunjukkan kelelahan sedikit pun. Goku penasaran kenapa itu bisa terjadi. Apa sebenarnya yang Gomah sembunyikan? Piccolo menyangka itu pasti karena efek dari mata ketiga iblis. Mata ketiga iblis adalah kunci Gomah mendapatkan peningkatan kekuatan serta daya tahan tubuh yang bisa dibilang tidak masuk akal. Jika meskipun mereka telah pulih, mereka tetap mendapatkan luka. Tapi untuk Gomah, semua lukanya bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Jadi, Piccolo memberitahu Goku agar tidak terobsesi dengan pertarungan sia-sia. Mereka harus memikirkan dan mencari tahu apa kelemahan Gomah. Di tempat lain, Arinsu juga merasakan keanehan dari Gomah. Dia tahu dahulu Raja Iblis Abura bisa menempelkan dan melepaskan mata ketiga iblis sesuka hatinya. Tapi kenapa tidak terjadi pada Gomah? Dan kemudian Arinsu tersadar sesuatu. Jadi dia minta Majinku untuk membawakan buku alat sihir yang dia simpan di tempat rahasianya. Di pertarungan sendiri, semua pukulan Vegeta masuk yang membuat Gomah kesakitan. Namun seperti yang Gomah bilang tadi, kalau semua pukulannya tidak akan berdampak apapun setelahnya. Yang malahan, tenaga Vegeta sudah banyak terkuras hingga tidak lama lagi SSJ Gondrong akan berakhir. Menyadari hal tersebut, Gomah langsung mencengkram kepala Vegeta dan menariknya seperti boneka Barbie. Gomah meremehkan tubuh Vegeta yang sudah tidak berdaya lagi. Lalu, Gomah memberikan pukulan keras pada wajah Vegeta hingga tubuhnya berakhir menghantam bebatuan. Vegeta yang masih bisa bertahan telah kehabisan semua staminanya hingga kembali pada bentuk biasanya lagi. Vegeta merasa kesal kenapa Gomah nggak bisa dia kalahkan. Goku menawarkan bantuan pada Vegeta, tapi Vegeta nggak mau siapapun ikut campur. Vegeta masih memiliki keyakinan bahwa bisa mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Kemudian, Vegeta segera pergi bertarung lagi. Untuk Goku, dia memang sudah menyangka kalau Vegeta bakal bilang kayak begitu. Sedangkan Piccolo nampak sangat kesal dengan kecongakan Vegeta. Goku menanyakan pendapat pada Piccolo gimana cara mereka mengalahkan Gomah. Piccolo mengatakan jika Gomah nggak kekurangan stamina juga. Jadi berapa kali pun mereka menyerangnya, bantuan Goku tidak akan ada artinya apa-apa. Mendengar itu, Goku mulai memikirkan sesuatu. Sedangkan Majinku telah membawakan buku yang dipesan Arinsu. Arinsu segera membuka buku itu dan mulai mencari halaman demi halaman. Dan dengan bantuan sihir Majinku, mereka akhirnya bisa menemukan halaman berisi tentang informasi mata ketiga iblis. Sejak awal, Majinku memang memiliki kepintaran di atas rata-rata meski tidak memiliki kekuatan bertarung yang besar. Di saat Vegeta masih terus diserang tanpa henti, Arinsu datang bersama Majindu dan juga Majinku. Semuanya nampak penasaran apa yang sebenarnya Arinsu inginkan pada mereka. Arinsu minta mereka untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Arinsu memberitahu mata ketiga Gomah bisa dihentikan jika mereka menyerang Gomah dari belakang kepalanya 3 kali berturut-turut. Goku langsung penasaran apakah cara tersebut bisa berhasil. Glorio sampai tidak menyangka kalau Arinsu akan membantu mereka. Shin yang percaya pada kakaknya itu mengucapkan banyak terima kasihnya. Informasi tersebut tentu sangat berguna untuk mereka. Namun Arinsu menegaskan tujuannya bukan untuk membantu mereka, tapi cuma ingin Gomah dikalahkan saja. Piccolo menjadi ragu Gomah akan membuat mereka menyerang bagian kepalanya sebanyak 3 kali. Goku sendiri merasa nggak punya banyak sisa tenaga lagi. Tapi setidaknya jumlah staminanya masih lebih dari Vegeta. Mereka melihat Vegeta sudah begitu sangat kewalahan, tapi masih keras kepala melawan Gomah. Jadi Goku mengajak Piccolo kerjasama. Dia akan bertarung di mana Piccolo harus membuka celah pada bagian belakang kepala Gomah.
Piccolo yang setuju dengan rencana Goku tentu akan melakukannya. Namun Shin sadar kalau Vegeta lebih memilih mati daripada membiarkan seseorang mengganggunya. Harga diri Vegeta terlalu besar pada setiap pertarungan. Karena itu, Bulma minta mereka untuk menyerahkan Vegeta kepadanya. Dengan berteriak, Bulma minta Vegeta untuk tidak sok kuat lagi. Dia minta yang lain untuk dibiarin bertarung juga. Tapi Vegeta tetap keras kepala, yaitu berusaha mengalahkan Gomah meski harus mati. Mendengar itu, Gomah akan membuat keinginan Vegeta mati terwujud. Sedangkan, muak dengan tingkah Vegeta, Bulma mengancam Vegeta nggak mau mandi bersamanya lagi kalau Vegeta menolak. Vegeta yang gak mau hal seperti itu terjadi, akhirnya dengan cepat bergerak mundur. Dia segera mempersilahkan Goku untuk melawan Gomah. Wah, akhirnya ketahuan juga ya kalau Vegeta suka banget mandi bareng Bulma. Goku dan Piccolo yang udah mendengar ucapan Bulma baru tahu kalau Vegeta suka melakukan itu bersama Bulma. Begitu juga dengan Shin, Panzi, Glorio, dan Dende yang baru mengetahuinya juga. Wah, rahasia Vegeta akhirnya terbongkar. Mereka cuma bisa melongo sambil menahan tawa. Karena itu, Goku sekarang bertekad untuk mengalahkan Gomah. Tapi, Goku minta semuanya untuk merahasiakan kelemahan Gomah. Jika Gomah sadar bagian kepalanya diincar, maka Gomah pasti akan lebih waspada. Karena itu, Piccolo langsung mengerti dengan saran Goku. Kemudian, Goku segera datang ke hadapan Gomah. Bagi Gomah, siapapun lawannya tidaklah penting. Dia malah menantang mereka semua untuk melawannya sekaligus. Melihat Piccolo siap dengan bersembunyi, Goku nggak ingin rencana mereka bocor. Mereka nggak punya banyak waktu lagi dan harus mengakhirinya segera. Dan seperti biasa, Goku memperkenalkan dulu beberapa bentuk Super Saiyan-nya pada Gomah. Dan pada akhirnya, Goku menggunakan perubahan terkuatnya, yaitu Super Saiyan Gondrong. Dengan perubahan Super Saiyan Gondrong ini, Goku percaya bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kenapa Goku nggak pakai Super Saiyan 4? Apakah SSJ 4 cuma trial? Dan di sini Gomah sudah melihat semua bentuk Super Saiyan itu. Jadi Gomah anggap Super Saiyan itu sama sekali tidak berguna. Sedangkan untuk Raja Kadan dan para anak buahnya tentu berbeda pendapat dengan Gomah. Mereka kaget melihat bentuk Super Saiyan Goku. Untuk Hibis, menganggap para Saiyan sudah seperti iblis. Nah, tapi Goku bilang kalau masih ada satu perubahan lagi. Yang di situ, Vegeta dan Gomah yang mendengar itu tentu penasaran apakah masih ada lagi yang Goku punya. Goku segera ngeden sekuat tenaga di mana matanya menjadi merah. Goku membuka bajunya dan kekuatan besar menyembur sampai ke angkasa. Di mana kekuatan yang Goku keluarkan dirasakan sampai pada alam iblis kedua dan juga ketiga. Dan nampaklah Goku membangkitkan perubahan Super Saiyan 4 Demon yang luar biasa. Rupanya Super Saiyan 4 Demon ini bukanlah trial yang diberikan Nepah, namun permanen tanpa harus top up diamond sekalipun. Melihat itu, Gomah nggak bisa menahan rasa keterkejutannya lagi. Sama seperti SSJ 4 waktu masih menjadi tubuh kecil, SSJ 4 ini memiliki rambut berwarna merah menyala. Ini adalah bentuk dari Super Saiyan 4 Demon. Tentunya dengan kekuatan yang telah meningkat ya jika menggunakan tubuh dewasa. Lalu, dapatkah Goku mengalahkan Gomah dengan menyerang kelemahannya? Kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan. Dan itu merupakan episode terakhir dari Dragon Ball Daima. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.